Oke, ini Eva terkait sama yang liputan tadi ya. Jadi bukan cuma cerita soal presenter Buser aja nih yang sangat menarik. Kita juga punya cerita menarik dari tim liputan Buser yang terjun langsung ke lapangan dan menyaksikan langsung penangkapan para penjahat. Berikut kami hadirkan cerita jurnalis Buser. Kapok nggak kayak gini? Kapok, ngulang nggak nanti kira-kira? Tapi yang paling berkesan dulu awal-awal liputan Buser, waktu itu ikut ada banyak sih yang harus disiapkan oleh reporter, apalagi sebelum melakukan liputan kita biasanya dapat koordinasi itu dari korlip. Jadi korlip yang diarahkan oleh produser, nanti korlipnya yang menyampaikan kepada reporter, kamu hari ini atau malam ini melakukan liputan, misalnya ikut Polres mana atau Polsek mana. Biasanya dari situ terus kita bisa tahu tim kita siapa, hari itu akan jalan dengan kameramen siapa. Nah sebelum jalan biasanya reporter juga harus koordinasi dengan pihak kepolisian bahwa kita janjian nih, Pak hari ini saya ikut ya gabung dengan Bapak, kira-kira hari ini kita akan kemana aja nih kelilingnya, jadi biar bisa tahu juga, kita riset-riset daerah di situ biasanya paling banyak apa aja nih, apakah ada balap liar atau narkoba, atau di situ juga sering ada tawuran anak-anak remaja gitu. Nah terus biasanya reporter juga harus persiapan sama kameramen, biasanya di alat-alat, biasanya reporter sendiri pasti pegang kamera yaitu GoPro, kemudian untuk kameramen juga pegang sendiri alatnya sendiri, karena biasanya kalau di lapangan kita pisah, jadi ada kemungkinan akan berpisah, nanti bisa jadi reporter tempel ke polisi atau kameramen yang tiba-tiba lari dikejar, ngejar siapa, kayak gitu sih. Ada banyak yang harus dipersiapkan waktu liputan kriminal malam hari. Pernah awal-awal dulu pernah merasa takutnya polisi kadang ngebut cepet-cepet bawa kendaraan, terus takut juga misalnya kayak apalagi kalau ngejar pelaku tindak kriminal misalnya begitu, apalagi sering kalau ada anak-anak sekarang yang tawuran kadang bawa senjata tajam, apalagi sekarang kalau tawuran pakai air keras, jadi kadang ngerasa takut nanti kena gimana ya. Nggak cuma Bita aja sih yang takut, tapi biasanya orang rumah, orang tua itu kadang kayak, Dek nggak takut ya kamu liputan malam-malam kayak gimana kayak gitu. Tapi hanya di awal-awal aja, makin kesini tuh makin excited untuk liputan malam, kayak kalau nggak ada apa-apa malah tanya ke polisi, Pak ini nggak ada apa-apa nih, nggak mau kita kejar yang lain atau cari apa nih di sini gitu, pasti ada kok Pak, kayak gitu sih. Banyak, tapi yang paling berkesan dulu awal-awal liputan Buser, waktu itu ikut Polres Jakarta Timur, ikut katimnya Bang Mariono dengan kameramen Bang Oki. Waktu itu pertama kali ke sana kita ngejar ada pelaku tawuran anak-anak, kejar-kejaran, polisi sama kameramen di depan, kita sendirian di belakang, nggak ada pengaman siapa-siapa, sedangkan itu masuk ke permukiman warga, kita nggak tahu nanti tiba-tiba kanan kiri atau belakang ada yang bawa sajam, atau kemungkinan ada orang yang mungkin bukan pelaku atau anak-anak yang tawuran, tapi bisa jadi orang yang jahat gitu. Kadang itu yang berkesan sih, tiba-tiba kayak waktu udah kumpul si Katim Bamar tanya, tadi di mana gitu, kok nggak ketemu, aku ikut ngejar, tapi kalian udah duluan lari ke depan kayak gitu. Terus ada juga kayak pengalaman waktu itu juga kita udah keliling banyak-banyak di Jakarta Utara. Waktu itu ikut tim Jakarta Utara, tiba-tiba kirain udah pulang, udah aman, dapat ada pelaku yang bawa narkoba, jadi kita harus kejar-kejaran lagi dengan narkoba, walaupun agak alot ya kalau kayak gitu, biasanya nggak mau ngaku lah atau gimana gitu. Tapi itu sih banyak sebenarnya yang berkesan dari liputan Buser kriminal ini, dan pasti sangat ditempa banget untuk mental kita, reporter, kameramen juga, gimana kita bisa koordinasi agar liputan juga aman dan bagus juga di layar buat ditonton oleh pemirsa-pemirsa di rumah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selama 27 tahun perjalanannya, Liputan 6 SCTV
senantiasa menjadi portal berita nasional yang edukatif dan menginspirasi dengan menghadirkan informasi yang bermanfaat untuk negeri. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Liputan 6 SCTV ke-27. Semoga terus berinovasi dalam menyampaikan pemberitaan terkini yang berkualitas bagi masyarakat, guna mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mendukung visi Indonesia Emas sebagaimana yang kita cita-citakan bersama. Liputan 6, aktual, tajam, dan terpercaya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam presisi.